Terbakarnya objek vital seperti depo BBM Pelumpang beberapa waktu silam memang mencuatkan satu tanda tanya besar ya. Apalagi kalau bukan masalah penerapan zona aman alias buffer zone bagi masyarakat. Nah Besti, berdasarkan undang-undang, setiap objek penting dan berbahaya wajib loh punya buffer zone ini. Sekarang kita cek yuk, apa buffer zone ini benar-benar diterapkan di sungai juga di tower listrik-listrik bertegangan tinggi? Let's check it out lah. Untuk objek sungai, kita lihat di Jalan Kebon Pala 2, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur ya Besti. OMG, deretan rumah warga di sini beneran berbatasan langsung loh sama Sungai Ciliwung. Sebut aja rumah warga yang terletak di RW 4, 5, sampai RW 8, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Rata-rata sih rumah di sini dibangun secara semi permanen dan juga bertingkat 2 Besti. Haduh. Malah menurut historinya nih Besti, permukiman warga di bantaran Sungai Ciliwung ini sudah marak sejak tahun 70-an. Penghuninya pun tinggal secara turun-temurun Besti. Gak heran kalau sebagian besar warga di sini adalah keluarga besar yang hidup bertetangga. OMG! Ya kan emang dari mertua, dari bapaknya ini, dia bikin asal ada yang dangkal sedikit, dipatokin sama dia, dipatokin. Jadi rumah sekamar, 2 kamar gitu. Jadi suruh tempatin. Dari kecil saya di sini. Iya, dari lahir. Karena emang dari kakek nenek dulunya tinggal di sini, jadi peninggalan kakek nenek ada di sebelah kan gitu. Makanya nih Besti, karena udah bertahun-tahun hidup di bantaran Sungai Ciliwung, warga Kebon Pala ini udah terbiasa beraktivitas di Sungai Ciliwung ini. Bahkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti mandi dan mencuci, warga juga menggunakan air kali yang telah disaring seperti ini. Nih Besti, saat ini saya tepat banget berada di tengah antara Sungai Ciliwung dan juga permukiman warga di Kebon Pala. Ini masih mending ya, jaraknya sekitar 1 meter, tapi di sebelah sana tuh bahkan ada yang tidak ada jarak sama sekali alias langsung berbatasan dengan Sungai Ciliwung. Nah, sebenarnya kedalaman dari Sungai Ciliwung di sebelah saya ini tuh lebih dari 3 meter dan juga tidak bertanggul. Idealnya harus ada garis sepadan sekitar 15 meter yang menjaraki antara Sungai Ciliwung dan juga permukiman warga. Dan gak cuma itu Besti, gak cuma banjir ya yang jadi bikin warga itu was-was, tapi juga ada keberadaan hewan-hewan kayak biawak, ular itu juga sering banget ditemuin karena memang langsung banget berbatasan dengan sungai dan juga ada kayak semak-semak dan juga pohonan gitu. For your info aja nih Besti, keberadaan garis sempadan di kawasan sungai bisa berfungsi sebagai zona aman ya Besti. Garis inilah yang akan memberi jarak antara sungai dan juga permukiman warga. Fungsinya sih nggak lain untuk menjaga fungsi sungai dari aktivitas di sekitarnya dan sekaligus meminimalisir resiko warga dari ancaman bencana alam. Nah, soal kategori jaraknya emang beda-beda nih Besti. Untuk sungai-sungai di perkotaan, kategori jaraknya bisa bergantung sama ada atau tidaknya tanggul di bantaran sungai. Jarak minimal garis sempadannya nih Besti bisa mulai dari 10 meter sampai maksimal 100 meter loh Besti. Nah, karena permukiman warga di Kebon Pala ini sudah padat sejak dulu, jadi tak ada garis sempadannya. Lokasi ini selalu jadi langganan banjir setiap tahunnya, dan warga pun seolah terbiasa sama terjangan banjir ke rumah-rumah mereka. Nggak enaknya kalau situasi ya banjir, susah kemana-mana. Kalau banjir gede itu bersihin lumpurnya, yang paling nggak enak itu gitu. Soalnya kalau nggak dibersihin kan nyamuk gitu kan. Ya kalau sampai ke atas sih ya ngungsi juga, paling ngungsinya di kelurahan. Besti, karena merupakan pemukiman padat dan tak mungkin lagi diberi garis sempadan, persis di seberang permukiman warga Kebon Pala ini ada bangunan tanggul sungai setinggi 3 meter. Dibangun tepat di dekat permukiman warga Bukit Duri. Kabarnya sih bangunan tanggul serupa juga akan dibangun di wilayah Kebon Pala ini Besti. So pasti sebagian warga pun bakalan kena gusur juga nantinya. Dari tepian sungai, sekarang kita move on yuk Besti ke objek kedua, tepatnya di sekitar tower listrik bertegangan tinggi atau lebih dikenal dengan nama Sutet. Sama pentingnya dengan sungai tadi, keberadaan tower listrik bertegangan tinggi ini juga wajib punya zona aman atau buffer zone ya Besti. Duh, kalau lihat kondisi tower Sutet di Gang Kabel, Kelurahan Galur, Jakarta Pusat ini benar-benar ada di tengah permukiman warga ya. Mau di kanan, kiri, depan belakangnya tower, full deh dipadati sama rumah warga. OMG!
Bahkan aktivitas warga pun kerap dilakoni di sekitar Tower Sutet ini, Besti. Ngeri-ngeri sedap nggak sih, Besti? Apalagi Tower Sutet yang tingginya lebih dari 10 meter ini punya tegangan tinggi yang kapasitasnya mencapai 150.000 volt, Besti. Jadi seluruh kawasan ini nggak cuma punya medan listrik, juga syarat akan medan magnet. Oke Besti, untuk sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi seperti sebelah kanan saya ini memang harusnya ada ketentuannya ya, baik dari segi ruang bebas atau jarak keamanan dan juga ketinggian permukiman atau bangunan yang ada di sekitar sutet itu sendiri. Nah, untuk sutet di sebelah kanan saya dengan kapasitas 150.000 volt atau 150 kilovolt itu memang untuk ketinggian bangunan di sekitarnya itu maksimal 8 meter dan untuk permukiman di sekitarnya memang sudah berada di bawah 8 meter ya Besti untuk ketinggiannya. Tapi yang nggak aman adalah jarak aman atau ruang bebasnya di sekitar sutet yang hanya berjarak 2 meter nih dari sutet dan juga ke rumah warga. Idealnya itu harusnya 6 meter Besti. Yuhu, soal zona aman tower listrik bertegangan tinggi, ruang bebasnya juga bervariasi nih Besti. Mulai dari 4 meter sampai paling jauh 18 meter. Jauhnya jarak ruang bebas antara tower dan rumah warga ini bergantung pada kapasitas listriknya ya Besti. Makin tinggi ya makin jauh deh ruang bebasnya. Meski dikhawatirkan akan terdampak radiasi listrik, hingga saat ini belum ada temuan atau keluhan dari warga terkait dampak kesehatan dari keberadaan sutet. Padahal nih Besti, dampak kesehatan akibat radiasi listrik itu bisa dirasain dalam jangka pendek, mulai dari sering pusing, mual, susah tidur, sampai gangguan sendi dan juga tulang. Nah, ancaman lain yang sering terjadi di kawasan sutet adalah bahaya kebakaran. Tegangan tinggi seringkali menimbulkan letupan dan ledakan yang menimbulkan percikan api. Ya sejarahnya tadinya kan nggak terlalu rawan ya, nggak terlalu ini banget. Pas sudah ditambahin itunya wattnya tuh kan tinggi, jadi kita nggak boleh seumpamanya kayak deket-deket sutet, gitu perbatasan rumahnya juga dipundurin gitu kan, karena radiasi gitu kan. Kalau buat ngeri-ngeri gini, kalau hujan aja sih kalau ada petir. Ngerinya itu dia, kan waktunya pernah meledak. Kalau kadang-kadang sinyal juga terpengaruh juga ya Mbak. Ada, pas tahun yang lalu, memang waktu hujan malam-malam tuh hujan malam itu petir langsung nyambung ke bawah, itu meledak percikan kayak asap melambung tinggi di tembok ini loh. Akibat peristiwa ledakan beberapa waktu lalu, tower listrik bertegangan tinggi ini langsung dibentengi dengan tembok tinggi. Salah satu fungsinya sih agar melindungi warga sekitar dari ancaman ledakan dan kebakaran tower listrik. Eits, pembangunan tembok aja belum cukup ya Besti, emang kudu ada ruang bebas atau zona aman ya, yang istilah kerennya buffer zone. Besti, kenyataannya beberapa buffer zone yang berupa tanah kosong terkadang telah ditetapkan saat objek-objek berbahaya ini dibangun. Namun karena arealnya nggak dijaga atau nggak dipelihara, lambat laun kawasan ini mulai dirambah oleh masyarakat, diawali lahan garapan, dan akhirnya pun menjadi pemukiman. Yang menjadi persoalan adalah pengelolaan buffer zone-nya itu. Buffer zone itu hak property right-nya itu kadang-kadang ada di masyarakat, tanah-tanahnya. Kalau ingin dikelola berarti kan harus di take over, diambil alih, dibeli, ganti rugi. Ya kan? Atau misalnya dengan diatur melalui tata ruang. Buffer zone itu bisa menjadi ruang terbuka hijau. Bisa menjadi kolam air saja. Tapi yang paling efektif itu tadi, bagusnya dibuat ruang terbuka hijau. Bisa menekan polusi, menambah estetika. Kalau perlu dipagar lagi lah. Double pagar, jangan dikasih akses jalan. Jadi otomatis tidak ada itu. Jangan kasih izin apapun. Semoga soal pentingnya zona aman atau buffer zone ini bisa makin tegas diterapkan ya Besti, biar objeknya aman, warga pun hidup tentram.